ya, welcome Podcast. Saya Rizky Marco Girsang sebagai host dalam podcast ini. Saya Carmita Aurora. Saya Yosatan. Saya Olivia. Saya Erika. Adapun yang akan kami bahas di dalam podcast ini yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Seperti yang kita ketahui ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tetap kuat di tengah penghambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sudah naik sebesar 5,03%, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01%. Adapun pertanyaan yang saya akan berikan kepada teman-teman saya ini, pertama itu adalah, apakah Indonesia telah mengalami pembangunan ekonomi? Menurut saya tentang pertanyaan itu, apakah Indonesia sudah mengalami pembangunan ekonomi? Sebenarnya belum ada pembangunan ekonomi karena dari sumber pemerataan terhadap rakyat itu masih kurang gitu, dalam artian belum semuanya rakyat ini terbagi dalam pemerataan tersebut, lalu diusulkan dengan SDM-nya rendah. Kita mempunyai banyak SDM, tapi jika SDM juga tidak ada, suatu kan sia-sia, dan kemiskinan pun juga banyak ya, kita bisa bilang sangat banyak di Indonesia karena tidak adanya pemerataan terhadap pembagian tersebut. Jadi itu yang membuat saya berpikir bahwasanya belum ada pembangunan ekonomi di Indonesia ini. Oke, terima kasih atas penjelasannya Saudara Yos. Selanjutnya dari penjelasan yang Anda berikan kepada saya, tentunya Anda memiliki alasan kenapa Indonesia itu belum mengalami pembangunan dong. Coba Anda berikan alasannya. Ya, kita bisa lihat saja kan banyak terjadinya kemiskinan yang sangat banyak, kita bisa bilang pembangunan di tepi sungai, di bawah jembatan maupun mana, dan SDM kita bisa kita bilang tidak sangat rendah, kita bisa bilang rendah karena banyaknya para rakyat ini belum bisa juga mendapatkan pendidikan yang cukup, yang luas untuk mereka. Lalu dan juga kita punya sangat banyak SDA, sumber daya alam, cuman tanpanya ada SDM itu semua akan sia-sia, karena semua hal ini yang terpenting ini adalah SDM pastinya. Oke, terima kasih Saudara Yos. Terus saya akan pergi ke faktornya. Faktor apa saja yang menyebabkan Indonesia ini mengalami pembangunan? Oke, kalau menurut saya faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi terhambatnya pembangunan ekonomi itu yang pertama karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan pelaksana serta penentu berhasil atau tidaknya sebuah proses pembangunan atau pertumbuhan suatu negara. Nah, data yang dapat dibuktikan melalui data BPS yang membuktikan bahwa sumber daya manusia itu di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut data BPS tahun 2022 Februari menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah atau yang belum pernah bersekolah sama sekali, sebesar 39,10%. Nah, adapun berbagai faktor yang menjadi penyebab rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Yang pertama mulai dari kurangnya akses pendidikan. Yang kedua karena rendahnya tingkat kesehatan, dan yang ketiga adalah rendahnya atau minimnya peluang kerja. Dibandingkan dengan jumlah penduduk yang banyak, masih terkurangnya atau masih minimnya kesempatan kerja yang ada. Oke, jadi kalau menurut saya faktor yang menjadi salah satu faktor penghambatnya itu adalah faktor SDA. Mengapa saya bilang begitu? Karena tadi yang dibilang oleh teman saya, karena rendahnya faktor SDM sebagai pengelola, jadinya SDA kita itu jadi tak terkendali begitu. Yang tadinya dapat dijadikan sebagai modal untuk pembangunan ekonomi, jadi ya tidak berfungsi dan tidak dapat digunakan lagi. Karena kurangnya pengolahan dalam faktor teknologi, yaitu salah satu alasannya karena minimnya perkembangan teknologi untuk menyokong perekonomian itu ialah berfokusnya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMMK di Indonesia. UMMK memang memberikan pemasukan yang terus meningkat, termasuk dalam pemasukan ekspor dari 2006 yaitu sekitar 122 triliun menjadi 184 triliun pada tahun 2008. Namun tutur INA UMK hanya berfokus pada kebutuhan ekonomi jangka pendek
sehingga perkembangan teknologi dalam memproduksi produk-produk UKM tidak mendapatkan hasil yang baik. Oke, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman saya sekalian. Terus dari dampak tersebut, apa sih yang ditimbulkan bagi masyarakat ini? Oke, baik. Kalau dari rendahnya kualitas sumber daya manusia tadi akan banyak menimbulkan banyak sekali faktor. Karena kualitas sumber daya manusia yang rendah akan mengakibatkan rendahnya produktivitas pada masyarakat. Nah, akibat rendahnya produktivitas masyarakat ini akan menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk bekerja. Kenapa? Karena ketika ingin mendaftarkan atau memiliki keinginan untuk memasuki dunia kerja, ia harus memiliki kualitas diri yang baik. Sementara seperti yang kita ketahui, minimnya ataupun sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada itu disebabkan karena tidak terseleksinya kualitas-kualitas SDM yang ada. Karena banyak kualitas SDM yang kurang bagus akan menyebabkan rendahnya produktivitas yang akan mengakibatkan pengangguran yang akan berpotensi menyebabkan tingginya kemiskinan. Nah, karena kemiskinan ini banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga akan meningkatkan yang namanya kriminalitas. Sehingga terhambatlah pertumbuhan ekonomi yang akan mempersulit juga suatu negara atau sebuah negara memasuki yang namanya pembangunan ekonomi. Oke, jadi dampak dari faktor SDA yang timbul tadi menurut saya itu rusaknya SDA yang kita punya sehingga tak bisa dimanfaatkan. Contohnya sebagai pariwisata. Nah karena tadi faktor SDM tadi SDA kita jadi tidak terkendali menjadi seperti itu, jadi tak bisa dimanfaatkan. Yang kedua adalah turunnya nilai ekspor karena rendahnya SDA. Nah karena rendahnya SDA kita itu jadi tidak bagus aja gitu loh, jadi nilai ekspor kita itu jadi turun. Makanya itu sebaiknya kita ya meningkatkan SDA kita. Dampaknya itu turunnya kemajuan teknologi dan kurang mampunya meningkatkan produktivitas di dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun dari aspek jenis produksi. Oke, baik, saya akan menambahkan mungkin dari dampak yang dihasilkan adanya kemajuan teknologi ini, banyak tenaga kerja yang tidak terpakai sehingga akan menimbulkan yang namanya pengangguran sehingga terjadi kemiskinan. Serta pun banyak tenaga kerja yang dipakai akan menyebabkan kualitas SDM tadi yang rendah karena semua pekerjaan manusia digantikan oleh mesin. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya. Selanjutnya dari dampak tersebut, bagaimana sih cara kalian untuk menanggulangi atau kita sendiri untuk menanggulangi dari masalah-masalah tersebut? Upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM yang baik itu yang pertama dengan peningkatan kompetensi SDM yang dapat kita lakukan atau yang dapat pemerintah lakukan dengan mengadakan yang namanya pembinaan serta pelatihan-pelatihan sumber daya manusia, serta pun memperbanyak sarana pendidikan agar sumber daya manusia ini dapat memiliki pendidikan ataupun memiliki dasar dalam bekerja. Yang ketiga adalah memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan kualitas SDM tadi. Memperluas kesempatan kerja di Indonesia yang disesuaikan dengan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Serta yang terakhir, memberikan penghargaan dapat berupa gaji yang bertambah ataupun pertambahan sedikit gaji jika Menarik minat bagi pariwisatawan dan mengelola dengan baik kualitas SDA agar meningkatnya nilai ekspor. Lalu agar lebih banyak orang yang lebih mengenal SDA kita sehingga terciptanya tadi sebagai modal untuk pembangunan ekonomi. Caranya seharusnya pemerintah melakukan pemerataan dan tidak hanya berfokus pada satu daerah saja, dan pemerintah harus memerhatikan lagi. Oke, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman semua. Oke, sekian dari podcast kami dan teman-teman dan Bapak Guru. Terima kasih. Dadah.